pagi Indonesia. Ayo semangat, semangat. Selain secangkir kopi atau teh hangat, tentu ada kami nih, Ragam Indonesia, yang selalu setia menemani pagi kamu fams. Biar makin semangat, kali ini kami akan ngajak kamu nih fams ke Jawa Timur. Pada zaman kerajaan Mataram Islam, daerah ini lebih dikenal dengan nama Bang Wetan atau Jawi Wetan. Gak bisa disangkal nih, Jawa Timur punya banyak kekayaan dan keunikan lokal yang luar biasa. Sejak masa lampau, daerah ini memang masyhur sebagai daerah yang gemar ripah Jinawi fams. Gak heran, daerah ini punya segudang hal menarik yang gak habis-habisnya akan kita temukan dan kita bahas. Di antaranya, check this one out. Wih, lihat nih, buah paprikanya. Kalau udah dipanen, hasilnya montok-montok. Dan ini yang istimewa, buahnya sangat bersih dan segar. Gimana nggak bersih dan segar coba? Paprika-paprika ini ditanam dan dibesarkan dalam sebuah greenhouse yang canggih di sebuah lokasi di Jawa Timur. Oh iya, yang kerennya lagi, buah mereka ini ternyata memasok seluruh gerai pizza terkenal yang ada di seluruh Surabaya Raya dan juga daerah Pasuruan. Kebun paprika berlokasi di daerah Nongko Jajar, Pasuruan, Jawa Timur. Otomatis, seluruh gerai pizza di sekitar lokasi ini dapat paprikanya ya dari sini. Hebat! Fams, walaupun bukan berasal dari Indonesia, budidaya paprika ini tetap bisa dilakukan, terutama pada daerah dataran tinggi. Paprika lebih ideal tumbuh di daerah berhawa dingin, dengan ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Pemilihan benih paprika merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Benih yang dipakai akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan buah paprika yang dihasilkan. Benih paprika harus direndam dalam air bersuhu hangat-hangat kuku. Gunanya ialah untuk memecah dormansi atau suatu keadaan berhenti tumbuh. Selanjutnya, benih dimasukkan ke dalam wetan alias media tanam. Wetan ini wujudnya berupa arang sekam yang ditempatkan pada tray semai. Media tanam ini paling jos nih kalau dibandingkan dengan yang lainnya nih fams. Bobotnya yang ringan, ini membuat akar paprika ini bisa menjalar dengan bebas dan tumbuh sempurna. Nah, bibit akan siap dipindah tanam setelah berusia 3-4 minggu. Wait, tuh lihat tuh. Bibit yang ini sudah muncul daun. Tandanya, bibit ini sudah harus dipindahkan ke media yang lebih besar lagi. Tapi masih pakai arang sekam ya fams? Pori-pori di arang sekam ini juga jadi tempat hidup dan berkembang biak mikroba atau mikroorganisme pengurai bahan organik. Mikroba inilah yang menjadi nutrisi dan unsur hara yang berguna bagi tanaman. Ini dia nih, kecanggihan selanjutnya pada greenhouse ini nih fams. Paprika ini ibarat cewek yang susah dimengerti. Kalau udah kena hama dikit aja, langsung pundung deh alias merajuk dia. Yalah. Musuh utama paprika adalah lalat buah dan tikus. Kalau pakai greenhouse kayak gini nih, bisa-bisa seyuda babai alias selamat tinggal sama mereka semua. Dijamin fams, hama-hamanya gak akan bisa nerobos masuk. Greenhouse juga bisa membantu pembudidaya karena tanaman ini cukup sensitif dengan suhu. Rumah-rumahan sederhana ini bisa membantu untuk mengatur kelembapan udara yang diinginkan. Fams, paprika atau green pepper ini merupakan salah satu varietas cabai besar yang gak begitu pedas, dengan rasa yang agak manis. Enaknya, pembudidaya ini bisa menyesuaikan umur panen, sesuai dengan permintaan pasar. Kalau pasar pengen paprika hijau, panen dilakukan saat masih muda. Ketika pasar membutuhkan paprika merah, proses panen dilakukan saat buah benar-benar matang. Bedanya cuma 1 bulan aja kok fams. Paprika hijau ini membutuhkan sekitar 90 hari sejak masa tanam. Sedangkan panen merah berusia 120 hari. Buah pada tanaman paprika ini bisa dipanen berkali-kali loh fams. Kalau perawatan budidaya tanaman paprikanya ini dilakukan dengan benar, umur maksimal yang sanggup dicapai ini adalah 1 tahun panen. Jadi, kalau niatnya dipanen paprika hijau terus, 1 pohon ini bisa panen sampai 4 kali. Menarik ya. Udah Neng, udah. Kalau kata Dilan, ini tuh berat. Kau takkan kuat. Ya iyalah, 1 tandan pisang ini beratnya mencapai 30 kg. Kalau diangkat sendirian ya bikin gemper fams. Kecuali
bapak-bapak yang emang tiap harinya ini bekerja di ladang pisang Cavendish ini, fams. Mereka sih udah biasa ya. Bening kamu makan pisangnya aja. Bukan cuma mengenyangkan, pisang mengandung karbohidrat, protein, dan banyak vitamin penting lainnya. Yang pasti, kandungan pisang ini berguna sebagai sumber energi, menurunkan tekanan darah, sampai mengatasi gangguan pencernaan. Khasiatnya nggak abal-abal deh. Fams, pisang yang lagi dipanen ini adalah pisang-pisang mulus yang biasanya ada di rak-rak supermarket. Sekilas kayak buah import ya, apalagi namanya agak ke barat-baratan gitu deh. Jangan salah fams, pisang ini masih produk asli dari Indonesia kok. Ada 1,5 hektar pohon pisang Cavendish di Desa Gading, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Anyway, agar berkualitas jempolan, buah pisang ini diperlakukan secara khusus fams. Caranya, tandan pisang ini dibersihkan dari daun kering dan dibungkus menggunakan plastik. Tujuannya sih, biar buah pisang ini terlindung dari goresan dan hama. Oh iya, untuk menghasilkan buah pisang yang berkualitas, bukan sehari jadi kayak proyek Roro Jonggrang ya. Enggak, kira-kira butuh waktu 9-14 bulan, sampai pisangnya bisa dipanen kayak gini. Fams, pisang yang udah dipanen ini kemudian dipisahkan dari tandannya. Sebelum masuk ke dalam kardus kemasan, pisang ini harus dibersihkan dulu nih dari bagian ujungnya yang kering, fams. Gak cuma itu aja, pisang juga harus dipastikan dalam keadaan kinclong ya, fams. Jangan salah, fams. Pisang bukan cuma dibilas air aja, tapi seluruh permukaan pisang ini dicuci dengan air sabun dan dibilas sampai bersih. Oh iya, fams, pisang yang dipanen emang masih hijau ya. Biasanya pisang akan matang saat proses pengiriman berlangsung. Kalau buah yang udah matang yang dikirim, pisang yang sampai di supermarket itu akan terlalu matang, fams. Selain teksturnya jadi lembek, muncul bintik hitam di sekujur badan pisang. Penampilannya tentu nggak layak nih, dan bikin harganya jadi turun. Pisangnya udah siap dikemas deh. Satu kardus berisi 13 kg pisang. Pisang-pisang ini dibedakan ukurannya, fams. Kalau pisangnya besar-besar, satu kardus ini hanya berisi 4 sisir pisang. Kalau ukurannya lebih kecil, satu kardus bisa berisi sampai 10 sisir. Bukan hanya untuk kalangan masyarakat Mojokerto aja, fams. Pisang ini dikirim ke seluruh Jawa Timur loh. Bahkan, Lumajang yang terkenal sama pisangnya aja harus dipasok dari Mojokerto, fams. Wow, cool ya? Wah, ternyata ini toh yang namanya The Real Dapur Ngebul. Lagi masak apa sih, Pak De? Masih pagi udah sibuk bener di dapur. Walah, lagi ngukus pisang toh, fams. Bukan berakhir jadi pisang rebus aja ya. Ternyata pisang-pisang ini mau dijadiin lontong loh. Salah. Getuk pisang maksudnya. Getuk pisang ini merupakan makanan khasnya Kediri nih, fams. Fams, gak semua jenis pisang yang bisa diolah jadi getuk pisang. Dari 246 jenis pisang yang ada di dunia, cuma pisang Raja Nangka aja nih yang bisa dijadikan getuk. Masih ada klasifikasinya nih, fams. Pisang yang dipilih juga nggak boleh terlalu matang. Ini supaya agar tekstur getuk pisang ini jadi tetap padat saat proses pengukusan. Agak rewel ya. Jenis pisang ini dipilih karena rasanya campuran antara manis dan asam gitu, fams. Tiap satu kali membuat getuk pisang, biasanya akan menghabiskan sekitar 100 sisir pisang. Ini bisa menghasilkan 500 bungkus getuk pisang. Roman-romannya banyak banget nih. Pisang ini udah dikukus minimal 2 jam, fams. Yap, ini dilakukan untuk membuat teksturnya ini jadi lebih empuk. Kalau udah matang, pisangnya akan berubah warna jadi kehitaman. Inilah yang jadi ciri khas getuk pisang. Nah, proses pemasakan selama ini bikin rasa sepat pisang ini juga akan hilang loh, fams. Lanjut, pisang dilumatkan dengan blender mesin sederhana. Gak ada tepung-tepungan sama sekali ya, cuma ditambahkan gula dan sedikit garam aja, biar rasanya makin sedap. Selagi tunggu adonan pisang, daun yang digunakan sebagai pembungkus ini harus diperhatikan nih, fams. Umumnya, daun yang sudah berwarna gelap ini tergolong usia senja alias tua. Teksturnya keras banget, fams. Ini dia nih, kalau ditukus sedikit, pasti langsung pecah. Jadi, daun pisang harus dipanaskan, biar teksturnya agak lunak gitu, fams. Daun yang udah lembek warnanya akan memucat. Jangan lama-lama ya, fams. Bisa-bisa daunnya gosong nih, gak bisa kepake lagi deh. Adonan getuk pisangnya udah jadi tuh.
Pas masih panas-panas ini, harus langsung digulung dan dibungkus dengan cepat ya, Fems. Kalau telat, adonan ini bisa jadi keras dan sulit dibentuk tuh. Sekilas, getuk pisang ini bentuknya seperti lontong, Fems. Oh iya, Pak No and Family ini udah canggih banget, Fems. Beliau ini udah bisa mengira-ngira berat dari masing-masing getuknya. Kalau yang masih amatiran, biasanya harus dibantu pakai paralon tuh. Paralon ini berfungsi untuk memudahkan proses pencetakan adonan biar lebih padat dengan ukuran yang sama. Fems, salah satu kuliner khas Kediri ini juga nggak lepas dari cerita sejarah loh. Kabar burung yang beredar, getuk pisang ini udah ada secara turun-temurun atau sejak kerajaan Jenggala. Konon, getuk pisang ini jadi makanan kesukaan putri dari kerajaan Kediri, yaitu Dewi Sekartaji, Fems. Bahkan ada mitos nih yang beredar nih, kalau para dewa rela turun dari kayangan ke bumi hanya untuk mencicipi getuk pisang, Fems. Gak heran, rasanya enak banget sih. Apalagi satu bungkus ini hanya dibanderol dengan harga 20 ribuan aja. Murah meriah banget, Fems. Fems, meskipun murah, manfaatnya segudang loh. Getuk pisang ini cocok disantap saat sarapan pagi karena bisa menghasilkan energi dengan cepat. Maklum, satu gulungan getuk pisang ini mengandung protein, kalsium, fosfor, dan banyak vitamin lainnya. Sehat deh pokoknya. BTW, bisa kali Neng 1-2 potong buat aku? Hehe, bakal ku terima dengan tangan terbuka. Hai. Ayam apa nih? Cakep banget. Namanya pisan. Pisan ini adalah jenis ayam hias yang berasal dari Tibet. Jenis ayam hias yang satu ini banyak dicari orang karena kecantikannya, Fems. Gak tanggung-tanggung, ayam hias ini sudah pernah dikirim ke seluruh penjuru daerah di Indonesia loh. Pisan dibudidaya karena dianggap sebagai peluang usaha menguntungkan dan belum banyak saingannya. Haha, ide menarik bukan? Apalagi harganya sepasang bisa mencapai 40 juta rupiah, Fems. Gokil si ayam ini. Seperti yang dilakukan Mas Ragil, asal desa Gembongan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ini. Mas Ragil menjadikan halaman belakang rumahnya untuk budidaya ayam hiasnya. Berawal dari hobi, Fems. Ternyata bisa jadi mesin uang. Ayam ini termasuk ayam yang kebal karena termasuk jenis ayam hutan, Fems. Jadi cara merawat ayam ini gampang banget. Gak jauh beda sama ayam yang berakhir jadi fried chicken. Yang pasti, tiap hari kandangnya harus dibersihin dari kotorannya. Kalau kotor, tentu bisa mempengaruhi imun tubuh dan bulunya, Fems. Maklum, satu tangkai bulunya ini bisa dijual nih, mulai dari Rp5.000 aja, Fems. Makanannya juga nggak neko-neko, cuma makan pur. Persis sama kayak ayam pada umumnya. Dulu, Mas Ragil berprofesi sebagai peternak bebek petelur. Tapi setelah tahu adanya ayam pisan, beliau ini baru sadar kalau ternyata nilai bisnisnya jauh lebih menjanjikan. Hihi. Sepasang indukan ini bisa menghasilkan 15-20 telur tiap tahunnya. Dari semua jumlah telur tersebut, potensi menetasnya ini besar banget, Fems. Kurang lebih 75%. Apalagi, Mas Ragil ini udah tahu nih inovasi menggunakan mesin untuk menetaskan telur pisannya. Menetaskan telur dengan menggunakan mesin tetas ini, kira-kira membutuhkan masa inkubasi total antara 21 sampai 22 hari. Cara ini membuat cara penetasan telur ini lebih cepat daripada pengeraman biasa. Wah, makin banyak dan makin cepat menetas, tentu makin banyak penghasilan yang didapat ya, Fems ya. Wih, mantap surantap deh. Emang di zaman yang udah modern macam sekarang ini, pengasapan pakai cerobong asap tradisional gini masih berlaku ya, Fems? Bukan dimanfaatkan sebagai penghangat tubuh loh ya. Tapi, cerobong asap yang ada di Kecamatan Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur ini digunakan sebagai pengasapan backlog jamur tiram, Fems. Budidaya jamur tiram ini memang cocok banget nih untuk daerah beriklim tropis seperti Indonesia. Biasanya, jamur tiram dibudidaya dengan menggunakan backlog kayak gini, Fems. Nama jamur tiram diambil dari bentuk tajuknya yang menyerupai kulit tiram dan berwarna putih berbentuk setengah lingkaran, Fems. Kalau di alam bebas, jamur tiram putih ini biasa ditemukan pada batang-batang kayu yang sudah lapuk. Gak heran, jamur tiram ini juga kondang disebut dengan jamur kayu. Jangan salah, Fems. Budidaya jamur tiram ini udah mulai diperkenalkan beberapa ratus tahun lalu oleh Louis ke-14 dari Prancis loh. Setelah melewati fase penanaman selama kurang lebih 3 minggu, backlog atau media tanam ini akan terus mengeluarkan jamur setiap hari, Fems. Nah, daunnya lebar dan jumlah tangkai yang banyak jadi penanda jamur ini boleh dipetik.
Jangan sampai salah petik jamur yang masih dalam tahap pertumbuhan ya fams, atau yang masih piyik-piyik ini ya. Sebelum dijual ke pasaran, jamur tiram harus disortasi dulu. Kalau warnanya nggak putih bersih, disingkirkan dan diperuntukkan masuk ke pasar tradisional aja. Kalau yang cakep-cakep ini sih, udah otomatis diterima sama supermarket. Ya fams? Ada diskriminasi nih ceritanya nih. Sebelum ditimbang, batang jamur ini harus dibuang dulu ya fams. Maklum, bagian ini nggak bisa diolah karena teksturnya yang keras. Nah, dalam sehari, puluhan kilogram jamur yang bisa dipanen di sini nih. Sekilonya bisa dibanderol sampai Rp30.000. Bisnis yang menguntungkan bukan? Salah satu kunci keberhasilan budidaya jamur tiram ini berasal dari backlog ini fams. Backlog ini adalah wadah tanam untuk menaruh bibit jamur. Mereka juga disebut dengan kantong serbuk kayu berbentuk silinder. Selain serbuk kayu, umumnya backlog ini berisi bahan-bahan seperti dedak dan tepung jagung atau sumber nutrisi lainnya sebagai nutrisi bagi jamur agar tumbuh subur. Nah, bahan-bahan tersebut udah dicampur nih dan disterilisasi sampai akhirnya bisa menumbuhkan jamur tiram. Campuran ini akan dimasukkan ke dalam wadah plastik yang tahan panas. Gak lupa, bagian atasnya dikasih penutup yang bisa dibuka kapanpun tanpa merusak plastiknya. Backlog yang sudah berbentuk seperti botol kaca ini kemudian dipindahkan ke dalam steamer backlog. Tempat ini adalah tempat kukusan yang digunakan sebagai media penyimpanan uap panas. Nah, uap panas ini nih yang bisa mensterilkan backlog jamur. Jangan dekat-dekat ya fams, dari luar aja panas banget nih. Gak heran kalau pengukusan di dalam suhunya harus mencapai 100 derajat Celcius. Setelah diuap, mereka akan didiamkan selama 1 hari. Biar dingin gitu fams, besoknya baru deh bisa ditambahkan bibit. Setelah melewati pembibitan, backlog ini perlu didiamkan dalam ruang inkubasi selama sekitar 1 bulan. Dalam jangka waktu tersebut, warna backlog akan berubah menjadi putih fams. Dan backlog ini siap untuk dipanen. Ini nih, kelebihan jamur ini gak butuh ruang besar. Karena jamur ini dibudidayakan secara vertikal fams. Mau ditumpuk berdempet kayak gini gak masalah. Yang penting pastikan backlog ini jangan sampai kering ya. Oh iya, kalau budidaya jamur ini dilakukan dengan baik, satu backlog dengan berat 1 kg ini bisa menghasilkan jamur sebanyak 700 sampai 800 gram fams. Yes. Wih, pagi-pagi gini dengar suara digoreng seperti ini, siapa yang nggak makin lapar coba? Apalagi kalau belum sarapan, ya. Wait,